Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya dengan Muhammad Iqbal Fitriolan. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu DCS dan juga nanti akan ada sebuah soal ada sedikit soal dari Bapak Wasiswa kita yang akan saya jelaskan dan akan saya jawab dari soal tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fitriolan. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Saya akan menjelaskan tentang DCS dari mata kuliah Distributed Control System atau DCS yang diajar oleh Bapak Wasiswa kita Adi. Kita langsung saja kita masuk ke DCS. DCS itu apa sih? DCS itu merupakan suatu sistem kontrol terdistribusi yang digunakan untuk mengendalikan, monitoring, dan optimasi berbagai proses variabel unit atau yang lainnya yang dia itu menjadi suatu sistem yang terkontrol. Nah, DCS di sini biasanya ini digunakan untuk alat industri kontrol alat industri untuk industri menengah sampai industri besar ya. Dia menggunakan mikroprosesor sebagai controller yang menggunakan jaringan TCP/IP sebagai sistem komunikasinya. Ini adalah ini adalah skema dari DCS. Di sini ada HIS Operator Station, ada Plan Asset Management, di sini FCS, Flight Control Station. Ini adalah device-nya yang mengasih tahu lah, ibaratnya ngasih tahu bagaimana proses variabel itu akan dikontrol. Nah, ini skemanya, input outputnya. Ini dia menggunakan mikroprosesor ya. Di sini ada input ports dan output ports ya. Outputnya bisa berupa relays, DIA atau solenoid valve atau control valve. Di sini inputnya bisa berupa pressure, temperatur, flow, load atau beban, ada pH meter juga, ada liquid. Jadi di sini adalah inputnya, sedangkan outputnya adalah yang ini. Lalu kita masuk ke contoh kasus dari DCS ini. Contoh kasusnya kita mengambil control level ya di sini, di mana kita bisa menyimpulkan kalau kontrol itu adalah yang pertama itu sensornya membaca data dari proses variabel atau PV, kemudian data ditransmisikan ke controller. Nah, dari PV ini akan ditransmisikan ke sini. Di sini akan dilakukan kalkulasi atau perbandingan, lalu akan dikoreksi, mengirim sinyal untuk dikoreksi kepada kontrol valve atau aktuator, dan itu akan terus berulang hingga PV-nya mendekati SP. Ini bisa dibaca di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk kebanyakan kalau DCS itu dia menggunakan redundan. Kenapa sih harus redundan? Iya, karena dia ini bisa membackup gitu kalau redundan. Jadi dia bisa seperti sistem yang paralel. Jadi kalau misalnya satu mati ya ada yang lainnya gitu yang bisa membackup. Nah, di DCS ini dia memiliki kelebihan, dia ada HMI main servernya, ada HMI-nya. Kalau PLC kan nggak ada. Jadi kalau kita mau pakai user interface untuk operator atau untuk manusia yang mengontrol ya kita harus menggunakan aplikasi dari pihak ketiga. Nah, DCS ini biasanya menggunakan kontrol PID, tapi bisa juga untuk fuzzy dan neural network. Nah, ini adalah gambar yang ini. Ini adalah komponennya dari DCS itu. Di sini ada field control system, human interface, dan VNet. Ini fungsi DCS itu dia sebagai yang mengontrol, memonitoring, mengoptimasi, dan menjelaskan beberapa proses dalam satu loop. Dia menjadi sebuah solusi mengintegrasikan sistem kontrol yang terpisah menjadi sistem yang terpusat dalam satu control room, sehingga mempermudah alarm dan pemeliharaan dan penggunaannya, dan sebagai tool yang mengolah data dan mengumpulkan data dari berbagai sistem kontrol dalam suatu plan. Nah, ini kelebihan DCS bisa dibaca ya. Salah satunya adalah dia sangat mudah ketika mau melakukan modifikasi atau update sistem kontrol. Ada juga mempunyai sistem komunikasi yang redundan yang seperti saya bilang tadi. Nah, cara kerja DCS itu dia memiliki cara kerja yang pertama ada measurement, controller, dan aktuator. Jadi dia sebagai mengukur nilai, membandingkan nilai, dan mengkoreksi nilai. Itu akan dilakukan secara terus menerus hingga PV itu mendekati SP-nya. Nah, ini ada human interface station. Nanti ini akan dijelaskan di tugasnya. Karena ada di tugasnya, sistem komunikasinya dia bisa menggunakan dia
tidak bisa diukur maupun dikontrol oleh DSS tanpa ada satu komunikasi. Dia menghubungkan device dari DSS ke control room dia. Dan juga arsitekturnya di sini adalah ada controller, ada I/O, ada terminal unit, ada engineering station, ada MI, dan ada banyak ya di sistem DCS yang ini diagramnya. Kontrol dari contoh DCS ini biasanya ada vendor kayak Centrum VP atau PRM, banyak sih. Nih, sistem redundant itu apa sih? Sistem redundant itu sebenarnya saya bilang tadi, sistem yang berfungsi dengan normal dan ada beberapa penggunaan. Jadi kalau misalnya dia itu di backup, kalau misalnya ada yang mati, satunya akan backup. Nah, eh, bagaimana sih ada namanya sistem backup yang namanya standby redundancy. Yang pertama itu cold standby dan hot standby. Ini juga nanti akan saya jelaskan ketika saya menjelaskan di tugas ya, karena sudah ada di tugas, jadi biar sekalian saja nanti, biar teman-teman juga penasaran. Nah, ini dia tugasnya. Yang pertama, jelaskan pengertian dan apa fungsi DCS. Yang kedua, jelaskan kelebihan DCS dibandingkan dengan sistem kontrol yang lain. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan komponen FCS. Yang keempat, jelaskan fungsi AMI atau MMI. Yang kelima, jelaskan perbedaan cold standby dan hot standby. Kita langsung masuk aja ke tugasnya ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa sih itu fungsi dan pengertian dari DCS. Yang pertama, jadi DCS itu merupakan sebuah sistem kontrol yang terdistribusi yang digunakan untuk mengendalikan, memonitoring, dan mengoptimasi dari proses variabel serta unit proses lainnya menjadi suatu sistem kontrol yang terpusat di control room. DCS juga digunakan untuk mengontrol proses yang berjalan secara kontinu atau berkelanjutan secara terus-menerus, dan juga bisa digunakan untuk proses dengan tipe diskrit, baik itu dengan skala menengah maupun yang besar. DCS ini menggunakan mikroprosesor sebagai inti dari pengontrolnya dari semua parameter, mulai dari tekanan, temperatur, aliran, maupun level. Dengan keluarannya bisa berupa valve, relay, dan DIA ya, seperti yang saya bilang tadi. Prinsip kerja dari DCS ini adalah yang pertama membaca PV, lalu membandingkannya dengan SP, kemudian kontrol akan mengkoreksi dan memberikan keluaran ke aktuator akan membuka dan menutup sampai PV ini sesuai dengan SP, jadi koreksinya dilakukan oleh aktuator. Jenis controller yang umumnya digunakan itu PID, namun bisa juga menggunakan fuzzy atau neural network. Sistem DCS ini menggunakan redundant dan disupport oleh HMI. Biasanya ya, konfigurasi DCS ini dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama itu Field Control Station, Human Interface Station, dan VNet. Nah, ini fungsi dari DCS ya. Fungsi dari DCS itu yang pertama sebagai alat pengontrol, monitor, dan mengoptimasikan suatu proses dalam industri, karena DCS bisa mengerjakan banyak proses dalam satu loop, mempermudah penggunaan dan pemeliharaan sistem kontrol. Hal ini dikarenakan sistem kontrol yang terpusat di control room. Yang ketiga, sebagai tool yang berfungsi untuk mengolah dan mengumpulkan data dari berbagai sistem kontrol dalam satu plan. Yang keempat, apa sih kelebihan dari distributed control system atau DCS ini? Yang keempat ini kita bisa lihat ya. Yang pertama, informasi PV ini bisa ditambahkan dalam GUI yang bentuknya dapat disesuaikan dengan keinginan dari penggunanya. Yang kedua, karena sistem komunikasinya redundan sehingga memudahkan jika terjadi trouble, karena ada yang namanya standby, karena ada yang standby pada sistemnya. Yang keempat, fungsi controller terdistribusi sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Yang kelima, mudah untuk memodifikasi dan mengupdate sistem kontrolnya. Yang keenam, mudah dalam maintenance atau perbaikan karena jumlah wiring di lapangan yang simple, terlebih jika menggunakan field bus. Oke, kita cut sebentar karena saya takut di menit ke-10 terpotong ya. Ya, assalamualaikum, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 ini nomor 3, karena nomor 2 sudah dijelaskan. Yang itu ya saya ulangin lagi. Nomor 2 itu kita bisa disuruh untuk jelaskan kelebihan dari sistem kontrol DCS dibandingkan sistem kontrol yang lain. Ini dia info, kalau yang saya temukan dari webnya Pak Wasis itu, di sini informasi PV itu bisa ditampilkan dalam GUI yang bentuknya
sesuai dengan keinginan pengguna ya. Dia juga memiliki sistem komunikasi yang redundan sehingga memudahkan jika terjadi trouble karena ada yang standby pada sistemnya. Dan yang ketiga ini fungsi controller terdistribusi sehingga dapat bekerja secara maksimal. Yang keempat, mudah untuk memodifikasi dan mengupdate sistem kontrolnya. Yang kelima, mudah dalam maintenance atau perbaikan dikarenakan jumlah wiring di lapangan yang simple, terlebih jika menggunakan field bus. Itu kelebihan dari sistem kontrol DCS dan yang lain. Dan selain itu juga ada di DCS ini dia memiliki HMI yang langsung terintegrasi gitu. Berbeda dengan PLC, kalau misalnya kita ingin membuat interface untuk personnya itu kita harus menggunakan dari pihak ketiga biasanya. Seperti yang ada di webnya tadi dari Pawasis itu dijelaskan di sini. Di bagian sini dijelaskan. Nah ini dia. Kalau dibandingkan PLC, kadang-kadang ketika mau dengan desain user interface kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Kalau di DCS dia langsung dengan support tampilan HMI-nya. Dan yang ketiga kita soalnya adalah sebutkan dan jelaskan komponen dari FCS atau Field Control Station. Di sini FCS atau Field Control Station ini memiliki 4 komponen dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu CPU atau Central Processor Unit, Power Supply, VLNet Coupler, dan I/O modul. Fungsi dari masing-masing ini partnya adalah yang pertama CPU. Seperti kita tahu sendiri, CPU merupakan tempat untuk memproses dan mengolah data dan mengkalkulasi semua data, melakukan perintah dan melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras lainnya untuk menunjang pengoperasian. Terus di sini ada power supply. Power supply ini seperti kita tahu sendiri ya, power supply ini sebagai penyuplai tegangan untuk FCS itu sendiri dan komponen-komponen di dalamnya supaya alat-alat elektronika di dalamnya bisa bekerja dengan maksimal. Karena kalau tidak disuplai tidak akan bekerja karena alat-alatnya mati. Yoi. Dan di sini ada I/O modul. I/O modul di sini adalah input/output modul yang berfungsi sebagai modul inputan yang akan diolah atau dikontrol seperti proses variabel, temperatur. Seperti proses variabel ini yang maksudnya ada temperatur, flow, level, pressure, dan lain-lain. Dan juga sebagai modul untuk outputan menuju aktuator. Di sini outputan ini untuk mengkoreksi PV agak sesuai dengan SP. Jadi I/O modul ini sebagai modul input output di bagian ini ya. Di sini juga sudah dijelaskan tadi. Nah ini dia, ini modul input. Ini inputnya, ini outputnya. Ini outputnya bisa berupa, saya tadi bilang aktuator atau valve. Tapi di sini ada 3 tadi, relay, DIA, dan valve ya. Inputnya bisa banyak dan ini microprosesornya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal keempat. Soal keempat di sini kita disuruh menjelaskan apa itu HMI. HMI dan MMI itu sebenarnya memiliki arti yang sama, tapi saya jelaskan keduanya. Jadi di sini adalah suatu sistem HMI itu atau Human Machine Interface itu menghubungkan antara manusia dengan teknologi mesin. Nah, sistem HMI ini sudah cukup populer di kalangan industri. Pada umumnya HMI ini berupa komputer dengan display monitor CRT atau LCD di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut. Layaknya sebuah komputer, HMI juga biasanya dilengkapi dengan keyboard dan mouse dan juga bisa berupa touchscreen. Nah, tujuan dari HMI ini adalah meningkatkan interaksi antara mesin dan operator melalui tampilan layar komputer serta memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi sistem yang sedang berlangsung. Terdapat banyak cara untuk membuat sebuah tampilan HMI seperti ada Visual Studio. Ini kita yang dari internet ya, ada Visual Studio, ada hardware touchscreen panel. HMI ini memberikan suatu gambaran kondisi mesin yang berupa video, grafik, dan lain-lain. Ini biasanya kalau di industri itu PFD. Di mana pada tampilan tersebut operator dapat melihat parameter suatu sistem yang sedang beroperasi. Nah, kalau main machine interface ini sebenarnya sama, cuman saya juga menjelaskan ini
sama saja untuk operator ini mengakses uh, sistem informasi yang ada di lapangan. Ini saya ngambil dari salah satu blog di internet. Sistem ini dapat diambil ya status peralatan, alarm, loop control, sama seperti yang di atas. Di sini ada modul input output, local control unit, dan lain-lain. Kemudian juga memberikan informasi plan yang up to date kepada operator melalui graphical user interface chart, grafik trending, animasi ya. Ya kalau di industri seperti yang saya bilang tadi bisa berupa PFD ya. Nah yang terakhir itu kita disuruh menjelaskan apa itu cold standby dan hot standby dalam sistem redundansi. Nah, perbedaan cold standby dan hot standby dalam sistem redundansi adalah sebagai berikut. Cold standby itu ketika dalam keadaan cold standby maka sistem sekunder akan dalam keadaan mati. Nah, sistem ini mempunyai kelemahan downtime yang lebih besar dibandingkan dengan sistem yang hot standby. Kenapa? Karena kalau ada kegagalan, ini adalah ada jeda waktu untuk kita menyalakan unit yang menyalakan dulu unit standby ini, kemudian menunggu proses sampai online. Nah, sembari kita menunggu, kita juga harus mensinkronkan dengan sistem yang sebelumnya, karena kalau tidak masalah lain bisa muncul gitu, kayak kok nggak sinkron, nanti malah rusak plan atau gimana. Jadi kita harus mensinkronkan ketika menunggu dia standby sambil menunggu dia standby online. Nah, kalau hot standby, posisi sekundernya itu tidak diam, maka downtime-nya otomatis akan menjadi lebih singkat atau bahkan tidak ada gitu. Karena dalam hot standby sistemnya sama-sama nyala. Pada sistem ini biasa digunakan switch eksternal untuk beralih dari fungsi utama ke fungsi sekundernya. Karena itu sistem switching bisa diatur kapan harus beralih ke sistem sekundernya. Fungsi hot standby ini mirip dengan dual modular redundansi. Nah, jadi perbedaan dari kedua ini adalah kalau misalnya cold standby, dia itu sistem sekundernya akan mati. Nah, dia baru akan nyala ketika dnyalakan pada saat yang sistem yang biasanya kita gunakan itu meninggal gitu ya, mati. Nah, kalau sehingga kalau terjadi kegagalan itu kita harus menyalakan terlebih dahulu gitu. Kita harus menyalakan terlebih dahulu dan melakukan sinkronisasi saat sistemnya ini menuju ke online. Nah, kalau yang hot standby itu dia tidak usah kita nyalakan terlebih dahulu karena dia sudah nyala, dan jadi downtime juga dipersingkat. Jadi downtime itu tidak seperti yang cold standby, dan bisa melakukan switch eksternal. Jadi bisa langsung aja kalau misalnya ada masalah atau apa, dia langsung switch dan beralih ke dari fungsi utama ke fungsi sekundernya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika tidak jelas atau masih belibet ngomongnya karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Inilah tugas pertama dari Pak Wasis. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.